Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir hari ini menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra yang disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra merupakan salah satu program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, untuk Bincang Bahasa dan Sastra kali ini saya akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan rekan dari Balai Bahasa Provinsi Papua. Ya betul loh Pak ya. Nah, karena pada hari ini teman-teman dari Balai Bahasa Provinsi Papua hadir melakukan kunjungan di Balai Bahasa Provinsi Bali. Nanti untuk berbincang mengenai bahasa di Papua, kondisinya seperti apa, di sebelah saya di Studio Subasita telah hadir Bapak Yohanis Sanjoko MA, betul ya betul, Pak? Saya panggil Pak Yo, boleh? Silakan Pak. Iya, Pak Yo, terima kasih sudah hadir, sudah berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga kunjungan yang dilakukan oleh rekan-rekan teman-teman bermanfaat dan kita bisa saling berbagi informasi tentang kondisi masing-masing dari kantor kita. Baik Pak Yo, yang pertama kali mungkin Pak Yo bisa sampaikan tujuan dari teman-teman untuk hadir di Balai Bahasa bagaimana? Baik, terima kasih Pak Nyoman atas keramahan teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Bali ini. Sebelum saya menceritakan maksud dan tujuan kami dari Balai Bahasa Provinsi Papua berkunjung atau bersilaturahmi terhadap teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Bali ini, Balai Bahasa Provinsi Papua hadir di Papua pada tahun 1999 dan sampai sekarang sudah mungkin 16 atau 17 tahun ya kehadiran Balai Bahasa Provinsi Papua. Tujuan kami ke sini selain kami bersilaturahmi terhadap teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Papua, kami juga bermaksud ingin belajar banyak tentang bagaimana pengelolaan manajemen internal dan manajemen perkantoran dan tata kelola perkantoran menuju ZIWBK itu ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Ya. Jadi tujuan utama sebenarnya itu, kami ingin belajar. Ternyata setelah tadi dari pemaparan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, ternyata kami sebenarnya masih banyak kekurangan di sana. Mungkin dari segi infrastruktur, dari sisi bangunan dan mungkin tanah kami di Papua ini yang untuk kantor Balai Bahasa Provinsi Papua sudah ya cukup bagus. Cuma mungkin dari sisi hanya perlu ditata ulang. Betul lah, dari manajemen internalnya maupun manajemen perkantorannya, kemudian tata kelolanya, baik tata kelola secara administrasi, kepegawaian maupun tata kelola secara keuangannya. Itu. Nah, kalau Balai Bahasa Provinsi Bali membawakan 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali, kalau Papua bagaimana Pak? Betul, tadi sebenarnya saya mau menceritakan juga, kami ini Balai Bahasa Provinsi Papua berkedudukan di ibu kota provinsi di Jayapura. Kami membawai 2 provinsi, Pak. Papua dan Papua Barat. Iya, kami membawai 2 provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, Provinsi Papua sendiri itu ada 28 kabupaten dan 1 kota media. Berarti ada 29. Kemudian di Provinsi Papua Barat itu ada 13 kabupaten dan 1 kota. Dengan luas wilayah yang luar biasa ya, luas wilayah, kemudian dengan medan yang seperti itu, wilayah kerja kami sungguh luar biasa. Banyak yang harus digali dan lahannya banyak ya Pak ya? Lahannya banyak. Kalau untuk sisi penelitian, baik itu penelitian kebahasaan maupun penelitian kesastraan, memang di Papua itu adalah ladangnya ya. Iya, ladang peneliti sebenarnya. Betul. Dan bisa dikatakan kekurangan tenaga Pak ya? Sangat kekurangan Pak, ya. Lahannya terlalu luas sementara tenaganya tidak mencukupi untuk itu. Di tanah Papua itu kan tadi Provinsi Papua saja 29, kemudian Papua Barat 14, berarti ada 40-an ya. Iya, 43. Kota administrasi itu. Dari 43 kota kabupaten itu jumlah bahasa daerahnya berapa Pak? Iya, jadi untuk per kabupaten atau per kota kami tidak bisa menceritakan, tapi yang jelas secara umum bahasa-bahasa di tanah Papua, saya menyebutnya tanah Papua itu melingkupi Papua dan Papua Barat. Nah, secara tanah Papua
bahasa-bahasa di Papua maupun mungkin sastranya, karena sastra Iya. bukan bagian dari Bahasa medianya itu adalah juga, bahasa ya, ya, betul. ya. Jadi sampai tahun 2019 itu yang terdata sebagai bahasa yang mandiri 2019 itu sebanyak 428 dengan rincian 325 itu di Provinsi Papua, dan 103 di Provinsi Papua Barat. Jadi jumlah secara keseluruhannya ada 428. Itu data sementara. Data sementara. Karena Kalau masih, digali lagi pasti akan bertambah lagi ya Pak ya? ya jelasnya, karena masih ada beberapa daerah yang katakanlah medannya begitu sulit Iya, untuk kita bisa untuk jangkau. menjangkau itu susah. Sehingga memang ada beberapa daerah yang belum bisa kami jangkau, dan kami sebenarnya sudah mendapat informasi-informasi bahwa di daerah itu sukunya berbeda, bahasanya berbeda. Bahasa Cuma berbeda. masalah kendala di medannya yang Iya, memang susah untuk dijangkau. Iya, betul. Dari 428 bahasa yang sudah didata oleh teman-teman di Balai, kondisi bahasa itu bagaimana? Apakah semua dari bahasa itu daya hidupnya tinggi atau bagaimana? Ya, dari 428 ya. Jadi bukan hanya kami saja yang mengambil data pemetaan bahasa itu, kami juga dibantu oleh teman-teman dari Badan Bahasa dan beberapa teman-teman dari balai dan kantor. Iya. Nah. Saya hampir dapat tugas di Papua, Pak. Tapi, tapi pas waktu itu ada juga penelitian di Maluku dan saya ditugaskan berpindah dari Papua menjadi ke Maluku. Iya. Jadi sampai sekarang saya belum pernah kesana ke ya. Papua. Mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan saya dapat. Ya, jadi dari 428 itu secara vitalitas bahasanya, kalau kita mau lihat tingkat daya tahan atau daya hidup bahasa itu, mungkin hanya beberapa bahasa yang kalau kita lihat dari sisi jumlahnya ya, dari sisi jumlahnya atau penuturnya, itu hanya beberapa bahasa yang bisa dikategorikan aman. Dan bahasa-bahasa yang masuk dalam kategori aman ini ada di daerah-daerah pegunungan atau masuk dalam, kalau istilahnya di Papua itu wilayah adat. Jadi di Papua itu kan ada wilayah adat, ada 7. Nah, yang masuk di wilayah adat Provinsi Papua itu 5 wilayah adat, kemudian 2 wilayah adat masuk di Provinsi Papua Barat. Nah, yang masuk kategori aman ini adalah bahasa-bahasa yang masuk dalam 2 wilayah adat, yaitu wilayah adat Mepago dan wilayah adat Lepago. Mungkin 2 bisa saya sebutkan yang dikategorikan aman, itu adalah bahasa Me atau bahasa Ekari yang masuk dalam wilayah adat Mepago. Ini daerah seputaran Nabire dan sekitarnya. Kemudian satu bahasa adalah bahasa Dani yang jumlah penuturnya mungkin di atas 100.000. Itu bisa dikategori aman, dan wilayah-wilayah mereka, wilayah tutur mereka itu adalah persebarannya adalah di daerah-daerah pegunungan, itu masuk dalam wilayah Lepago. Nah, ada juga yang masuk dalam kategori mengalami kemunduran. Jumlah penuturnya berkurang ya Pak? Jumlah penuturnya berkurang. Selain itu juga mungkin karena daerahnya adalah daerah-daerah yang susah dan terisolir dari keramaian. Mungkin kalau dari jumlah penutur memang mereka mengalami penurunan, tapi kalau untuk masalah mereka kan satu suku sebenarnya, cuma dalam jumlah yang sedikit. Kemudian wilayah-wilayah yang mengalami kemunduran dan juga mungkin ada yang beberapa yang masuk dalam kategori kritis ya, kategori kritis. Kemudian ada juga 2 atau 3 bahasa yang bisa dikatakan sudah punah karena tidak ada penuturnya. Walaupun hanya ada namanya saja. Walaupun sebenarnya sukunya ada, orang-orangnya ada, cuma memang tidak digunakan bahasa itu. Nah, ada 2 bahasa yang masuk dalam kategori punah, kalau boleh saya sebutkan. Itu satu ada di Provinsi Papua, itu di Kabupaten Superiore, yang kalau mungkin Pak Nyoman lihat peta, nanti ada satu pulau yang terluar, mungkin dengan berbatasan dengan negara luar negeri ya. Itu namanya Pulau Mapia. Nah, di situ sukunya ada, suku Mapia, cuma yang bisa berbahasa sudah tidak ada. Bahasa yang mereka gunakan bahasa Mapia. Bahasa Mapia. Tapi karena bahasa Mapia itu yang sudah hampir sudah dikatakan punah. Lalu masyarakatnya menggunakan bahasa apa? Nah, ini nanti saya ceritain ya. Iya. Satu, bahasa Mapia yang ada di Kepulauan Mapia masuk di Kabupaten Superiore, masuk di Provinsi Papua. Kemudian yang satu adalah bahasa Tande ya. Bahasa Tande ini berada di Kabupaten Teluk Undama di Provinsi Papua Barat. Nah, kenapa bahasa-bahasa ini punah? Sebenarnya ada beberapa penyebab. Yang pertama, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang dominan di daerah itu. Misalkan bahasa Tande tadi. Nah, bahasa Tande ini tergeser dengan 2 bahasa sebenarnya.
Yang pertama adalah bahasa yang dominan di kabupaten itu adalah bahasa Wandamen. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia itu. Nah, betul. sehingga kenapa itu bisa tergeser karena di situ memang banyak suku. Nah, banyak suku sehingga mereka untuk berkomunikasi sudah tidak menggunakan bahasa leluhurnya, bahasa aslinya. Nah, dalam komunikasinya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Istilahnya kalau di sana adalah bahasa Melayu Papua ya, bahasa Melayu Papua yang kebanyakan kalau kita berucap atau berkata-kata tuh kebanyakan disingkat. Karena orang Papua orangnya sederhana, simple aja. Betul, Mereka misalkan saya pergi makan, sebut saya sapi makan. Orang kalau yang itu dikira sapi yang makan. Padahal ini saya pergi makan. Maaf, ini Pak Yo asli dari Papua tidak? Saya boleh dikatakan abu-abu. Oh begitu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena saya lahir besar memang di sana. Cuma orang tua dari Jawa. Jadi orang tua saya waktu itu ikut program pemerintah transmigrasi. Berarti memang dari kecil sudah mengenal Papua begitu ya? Iya, bukan dari kecil, dari kandungan. Baik, dari bahasa-bahasa itu yang tadi Bapak Yo sebutkan ada beberapa yang dominan, begitu. Apakah bahasa yang dominan itu sudah menjadi muatan lokal di sekolah? Kalau kita berbicara muatan lokal, sebenarnya di sana belum ada satu bahasa dipilih untuk dijadikan muatan lokal. Kenapa? Karena begitu banyaknya bahasa. Iya, karena susah juga untuk menentukan ya. Dalam hal ini susah dalam penentuan, tetapi memang pemerintah daerah, terutama provinsi, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi, sudah beberapa tahun ini mempunyai etikat yang baik. Mereka istilahnya bukan muatan lokal ya, mereka istilahnya membuat role model. Yang dijadikan model itu adalah 5 kabupaten, dan kebetulan yang dijadikan model ini adalah kabupaten yang mungkin dari sisi sukunya 1 atau 2 suku saja. Nah, modelnya apa? Model istilahnya ya mungkin muatan lokal, tapi di sana istilahnya bukan muatan lokal, adalah belajar multibahasa berbasis bahasa daerah, bahasa ibu. Jadi semua mata pelajaran menggunakan pengantarnya adalah bahasa daerah. Karena memang di sana ini terutama untuk di daerah-daerah yang tadi saya ceritakan, masuk daerah wilayah adat Lepagu yang daerah-daerah pegunungan. Memang kebanyakan orang-orang yang di daerah pegunungan itu bahasa Indonesianya masih terbata-bata lah istilahnya. Sehingga untuk itu mereka membuat model dari Dinas Pendidikan Pengajaran. Mereka mengajar yaitu multibahasa berbasis bahasa ibu daerah. Tadi. Jadi mau pelajaran bahasa Indonesia, mau pelajaran matematika, mau pelajaran IPA, menggunakan pengantar bahasa dari kelas 1 sampai kelas 3 menggunakan bahasa daerah. Ya. Itu salah satu strategi untuk mempertahankan bahasa itu. Baik, kalau dari balainya sendiri selain melakukan pemetaan, apa yang dilakukan terhadap bahasa daerah itu, Pak? Selain melakukan pemetaan, tentunya kami melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian baik itu bahasa maupun sastranya. Nah, selain pemetaan tadi, ya penelitian dari sisi mungkin kajian vitalitas, kemudian konservasinya, mulai dari strukturnya, dari fonologi, morfologi, sintaksis. Kemudian dari sastranya juga demikian. Sehingga kalau yang berhubungan dengan bahan ajar, kami juga sudah mencoba membuat beberapa bahan ajar untuk beberapa bahasa yang ada di sana, karena seperti tadi saya sudah sampaikan banyak ya, 428 bahasa. Bagaimana kami mengalami kesulitan ya penentuan. Jangan sampai kami membeli satu bahasa nanti yang lain suku-suku lain nggak terima, tidak terima. Betul ya. Itu salah satu bentuk dari balai untuk mendokumentasikan bahasa itu supaya bahasa itu tidak punah atau paling tidak diketahui lah oleh generasi berikutnya begitu, walaupun sudah tidak dipakai, paling tidak mereka mengetahui bahwa pernah ada bahasa ini di daerah saya seperti Pak ya. Tadi Pak Yo menyinggung sastra. Terus bagaimana dengan sastra, Pak? Sastra daerah di sana? Apakah ada sastra daerah? Bentuk sastra daerah di sana seperti apa? Baik, kalau di Papua ini kan budayanya ini ya lisan ya, sehingga mereka belum mengenal budaya tulis sebenarnya. Tradisi lisannya berkembang ya, tradisi lisannya yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya untuk pemeliharaan sastra lisannya cuma itu. Di Papua itu kan ada macam ketabuan. Jadi tidak semua orang bisa menceritakan tentang karena masih tabu begitu ya. Sehingga di sana ada orang-orang secara khusus yang memang ditugaskan secara adat. Kamu boleh menceritakan dan kamu tidak boleh menceritakan. Sehingga itu harus melakukan pendekatan-pendekatan secara khusus kalau mendapatkan daerah-daerah atau suku-suku yang seperti itu. Tapi yang jelas untuk tradisi lisannya atau sastranya memang luar biasa.
untuk satu cerita saja, misalkan tentang burung cendrawasih. Itu setiap daerah mempunyai versi yang berbeda-beda. Ya, betul. Kemudian tentang asal-usul mereka, itu juga versinya Versinya berbeda-beda. beda-beda. Setiap suku mempunyai versi masing-masing. Bisa saya katakan misalkan, kalau Pak lihat atau pernah mendengar, ada salah satu suku terisolir di Papua yang mereka kebanyakan hidupnya di atas pohon, itu suku Korowai. Itu menurut versinya mereka, kalau kita melihat peta Papua ya, peta Papua itu kan bentuknya burung. Iya, betul. Jadi Papua itu bukan hanya yang masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia, tapi sebagian yang di Papua Nugini ini kan pulaunya kan bentuknya burung. Ya, entah itu burung kasuari atau burung apa. Kita melihat salah satu suku tadi yang saya ceritakan adalah suku Korowai. Kita lihat posisi suku Korowai ini, kalau kita melihat peta, itu posisinya ada di perut, posisi perut. Nanti lihat coba di petanya. Perut burung itu ya. Nah, menurut cerita mereka bahwa orang-orang Papua itu asalnya dari mereka. Kita lihat di situ. Di perut itu kan ada isinya adalah usus-usus. Nah, memang daerah-daerah itu ada aliran kali, baik itu yang kali kecil, kali besar maupun rawa-rawa. Sehingga kenapa mereka kebanyakan hidup di atas pohon, rumah pohon itu kan. Ya karena memang daerahnya daerah kali, daerah rawa, sehingga untuk menghindari, mungkin salah satu untuk menghindari banjir dan binatang buas. Ya. Jadi menurut mereka, kalau kita melihat peta itu dan bentuk burung peta itu kan di perut itu kan usus ya. Usus itu menurut mereka analogikan adalah kali-kali. Nah, itu tempat persebaran orang Papua dari mereka. Kalau dilihat dari peta itu seperti usus begitu ya, betul, Pak ya. Nah, sangat menarik jika nanti atau mungkin sudah dilakukan pengumpulan atau lomba dokumentasi cerita itu. Berapa versi sih ada di Papua? Ambil satu judul Cendrawasih gitu. Dari sana ada berapa versi Cendrawasih? Mungkin sangat menarik jika didokumentasikan seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk sisi dokumentasi atau lomba, kami sebenarnya itu program rutinitas kami ya dari Balai Bahasa Provinsi Papua. Bukan hanya cerita-cerita rakyat, tapi juga ada cerita-cerita pendek untuk kalangan muda, anak-anak sekolah, bahkan sampai ke puisinya. Nah, dari cerita-cerita rakyat itu sifatnya umum, kita biasanya lombakan. Memang ya itu, kalau kita mau dokumentasikan ada berapa versi sebenarnya agak susah. Karena gitu. Dari suku saja mereka ada sekitar 250 suku. Dari suku. Masing-masing suku itu bisa dipastikan sudah berbeda ceritanya, bisa dikatakan begitu ya. Bisa berbeda dan ya mirip-mirip pasti ada. Pasti ada. Kemiripan ada. Dia tuh karena begitu banyaknya suku, kemudian marga-marganya mereka sampai sekarang kan menurut hasil penelitian mereka dari Dinas Sosial, mereka mengatakan bahwa marga atau PAM atau klan itu di Papua sekitar 18.000. Banyaknya 18.000. Iya, 18.000. Iya, itu marga atau klan itu. 1.000 saja sudah banyak, 18.000. Nah, apakah Salsa Lisan itu juga masih dilaksanakan, dikenal oleh generasi muda? Nah, kalau untuk wilayah-wilayah seputaran perkotaan ataupun di pesisir perkotaan itu mungkin sudah sedikit ya anak-anak muda. Tapi kalau yang daerah kan kebanyakan Papua itu kebanyakan daerah-daerah yang terisolir, yang susah-susah. Kalau yang daerah-daerah yang susah itu mungkin regenerasinya masih. Tapi yang di daerah perkotaan dan sedikit ke daerah pesisirnya itu yang agak susah. Jangankan sastranya ya, untuk sisi bahasanya mereka, kalangan muda kan sudah jarang menggunakan bahasa daerahnya. Mereka ada beranggapan bahwa bahasa daerahnya itu tidak prestise. Itu kan. Dan mereka mengatakan kuno. Beranggapan bahasa Indonesia prestisenya lebih tinggi ya betul, daripada bahasa daerah. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan hal itu tentang bahasa remaja di sana. Kalau yang tadi Pak Yo sebutkan itu di beberapa daerah yang masih bisa dikatakan terisolasi itu, mereka masih tetap menggunakan bahasa daerahnya untuk generasi mudanya. Tetapi akan berbeda kasusnya jika ada di perkotaan seperti itu, Pak Yo. Apakah mereka juga masih tetap menggunakan bahasa daerah mereka itu di media sosial? Kalau diamati, mungkin membuat takarir postingan begitu, apakah umum di sana menggunakan bahasa, Pak Yo melihat bahasa daerah bisa dikatakan Facebook atau Instagram itu mereka menulis dengan bahasa daerah? Untuk di daerah perkotaan ya, daerah perkotaan atau di daerah pesisir yang sudah biasa dengan media sosial itu. Yang dia artinya sudah mengenal media sosial. Sepertinya mereka masih jarang ya menggunakan bahasa daerahnya sebagai media untuk komunikasi, baik itu di medsos maupun dalam
komunikasi sehari-harinya. Mereka lebih memilih bahasa Indonesia atau ya, mereka Melayu Papua itu ya? Bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Melayu. Papua. Iya, iya. Nah, kemudian kalau media luar ruangnya bagaimana Pak Yuh? Misal papan pengumuman segala macam, apakah sudah mengikuti pengutamaan bahasa Indonesia itu atau bagaimana? Nah, kami dari 2018, 2019 dan tahun ini 2020 kami kan ada kegiatan, mungkin setiap balai ada kantor kan hampir mirip ya, tentang pemartaban bahasa negara. Berdasarkan pengalaman 3 tahun berturut-turut ini, kami hampir mungkin bisa dikatakan 50 atau 60 kabupaten persen dari baik itu yang ada di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua kami sudah datangi melakukan pemantauan, kemudian penghargaan juga. Ya, kenyataan di lapangan mereka lebih banyak justru menggunakan bahasa asing ya. Bahasa asing. Kemudian mungkin dari sisi kaidah atau aturan-aturan yang seharusnya mungkin bahasa Indonesianya ukurannya sekian lebih besar, atau kemudian bahasa asingnya lebih kecil, itu mereka mungkin atau tidak mungkin sepenuhnya diikuti atau mungkin karena kurangnya sosialisasi kita atau kami ya, sehingga mereka masih lebih banyak sebenarnya menggunakan bahasa asing, walaupun sebenarnya pengunjung atau pelanggan kebanyakan adalah ya kita sendiri. Iya, orang Indonesia yang berbahasa Indonesia ya. Mungkin juga kasus itu terjadi di Bali juga Pak Yuh, karena di Bali wisata banyak orang asing sehingga mereka masih jiwa kita untuk melayani. Betul, gitu ya. Orang asing banyak Pak Yuh di kalau orang asing kalau di kota di daerah-daerah tertentu ya, di daerah tidak semua di daerah di Papua itu dikunjungi oleh orang-orang asing. Tapi ada seperti tadi yang saya ceritakan, suku Korowa itu sering dikunjungi orang-orang asing. Sehingga mereka mungkin secara komunikasi bahasa Indonesianya masih terbata-bata, tapi dari sisi ekonomi, maksudnya untuk penawaran dalam bentuk uang itu mereka sudah mengenal. Pengalaman kami sudah beberapa kali ke sana, kami pernah ditawarin untuk menginap semalam saja di rumah pohonnya itu. Bisa ada harganya. Ada harganya, dan harganya tuh wow. Hotel ya Pak? Mungkin hotel bintang berapa ya? Bayangkan satu malam mereka tuh menawarkan 3-4 juta. Mereka sudah memiliki nilai tawar begitu ya? Sudah nilai tawar karena memang kebanyakan wisata dari mancanegara itu ya itu mungkin dari untuk pendokumentasinya mereka, sehingga mereka berani memberikan imbalan yang tinggi begitu ya. Berarti orang asing yang ke sana lebih banyak yang untuk meneliti, mungkin seperti itu. Betul, untuk penelitian ya mungkin ya mereka ingin mengenal sisi kehidupan orang-orang Korowa ini. Baik, sangat menarik kalau sudah membahas bahasa daerah seperti ini. Kita butuh waktu yang panjang untuk membahas, namun karena kita dibatasi oleh waktu, satu pertanyaan saya yang 2 terakhir, kesan Pak Yuh setelah melihat Bali sekilas ini bagaimana? Dibandingkan dengan kondisi di Papua, penggunaan bahasanya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Sebelum saya menjawab itu, kami juga sebenarnya selain melakukan kajian-kajian tadi seperti konservasi dan yang lain-lainnya, kami juga melakukan penyusunan kamus. Kami penyusunan kamus, selain kami dari kami sendiri, kemudian kami ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah di sana. Nah, kamus-kamusnya kami susun, beberapa tahun ini kampusnya bahasa daerah, bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Jadi bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia. Di situ kami sertakan dengan bagaimana cara penggunaannya juga, pengucapan dan pelafalannya itu. Kemudian kesan yang kami peroleh setelah kami kesini, kami bandingkan dengan Provinsi Papua untuk pemakaian bahasa negara ya, terutama bahasa di ruang publik. Di sini sungguh luar biasa. Kami mungkin patut mencontoh juga, patut mencontoh supaya pemangku kepentingan di Papua, karena bagaimanapun itu memang harus pemangku kepentingan untuk mengubah pola pemikiran mereka bahwa kalau menggunakan bahasa asing itu lebih itu bukan strategi pemasaran mereka. Ternyata bahasa Indonesia memulai nilai jual juga yang tinggi, sehingga kami mungkin harus banyak belajar dari Provinsi Bali sini, terutama untuk penggunaan bahasa negara dan penggunaan bahasa daerahnya, karena bahasa daerahnya di sini di semua ruang publik kan ditampilkan sementara kami di Papua belum ada bahasa daerah yang seperti di Bali ini
Atau mungkin karena di Bali hanya satu bahasa, Satu bahasa. ya, sementara kami 428. Bahasa mana yang kami mau pilih? Harus dipilih untuk Kalau satu ditampilkan. dipilih nanti yang Nanti lainnya ada kecemburuan, kecemburuan seperti itu. sosial. Iya. Ya. Karena begini Pak Yo, di Bali ada peraturan gubernur yang mengatur tentang penggunaan aksara Bali itu di media luar ruang seperti itu. Walaupun memang bisa dikatakan ada ketidaksinkronan antara Pergub nomor 80 yang mengatur penggunaan bahasa dan aksara Bali itu dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang juga mengatur tentang bahasa Indonesia. Iya. Mungkin memang perlu ada pembicaraan lagi untuk kondisi itu. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk memantik pemangku kepentingan di Papua untuk mungkin semacam membuat peraturan daerah tadi, perda tadi. Kami sudah 2 tahun itu berkoordinasi kemudian Lokakarya dengan akademisi membuat tata akademis itu ya. Akademisnya itu cuma sampai sekarang ya itu kami selalu bermuturat dengan pemerintah daerah yang belum mendapatkan respon yang positif terhadap naskah akademik kami tentang peraturan daerah itu. Sebenarnya kalau segala sesuatu kalau sudah dipayungi, ada payung hukumnya pasti akan enak. Nah, bagaimana kita bisa merawat, melestarikan, menjaga bahasa daerah yang begitu banyaknya, 428 yang merupakan jati diri orang Papua sendiri. Tapi kalau tidak ada payung hukumnya kan agak repot. Seandainya sudah ada peraturan daerah tentang bahasa-bahasa daerah, penggunaan bahasa-bahasa daerah. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Otonomi Khusus sudah secara tersirat ataupun tersurat itu sudah ada. Cuma pada implementasinya yang belum diterapkan sepenuhnya gitu ya. Sepertinya kepedulian pemangku kepentingan terhadap bahasa daerahnya itu belum ada ya, belum memiliki sikap yang positif. Kemarin ada kejadian, ada beberapa orang kepala dinasnya mengatakan bahwa 15 bahasa daerah di Papua punah. Semua kaget. Kaget, apa benar saya punya bahasa ini punah? Nah, setelah ada pemantik-pemantik begitu baru mereka menyadari, oh iya ya, bahasa daerah itu begitu pentingnya. Perlu ada usaha untuk mempertahankan bahasa itu. Baik Pak Yo, senang sekali saya dapat berbincang-bincang dengan Pak Yo dan saya mengetahui kondisi bahasa di Papua. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, diskusi kita hari ini harus kita akhiri sekali lagi. Terima kasih sudah berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Bali. Sama dengan pesan saya untuk rekan-rekan yang lain, sisi positif silahkan digunakan, ditiru. Sisi negatif kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Baik Pak Yo, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Nyoman. Sahabat bahasa, demikianlah diskusi saya dengan Bapak Yohanes dari Balai Bahasa Provinsi Papua. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat untuk sahabat bahasa semua. Sampai bertemu dalam bincang bahasa dan sastra selanjutnya. Salam bahasa.